Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya pakai panggilan teman-teman ya supaya akrab nih, karena supaya ya kita seumuran ya kan semuanya gitu. Yang terhormat kepada Bapak Harsono selaku pimpinan Leskis Peduli, yang saya hormati Bapak Dr. Regi Sektia selaku pemateri pada hari ini, dan teman-teman semua yang telah hadir dan berkesempatan hadir pada webinar kali ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat dan hidayatnya, kita masih bisa berkumpul pada acara webinar online ini dengan tema sosialisasi pencegahan dan pengendalian ISPA atau infeksi saluran pernapasan pada anak. Rasanya kalau anak tuh sakit gitu, rasanya cemas, sedih gitu ya nggak Bun? Pasti kan ada rasa khawatir ya, kayak gimana ini gitu cara penanganannya atau penanggulangannya. Oke, di webinar kali ini kita akan menambah ilmu gitu, menambah ilmu supaya ketika amit-amit ya jangan sampai anak terkena penyakit ISPA gitu. Nauzubillah. Kita udah tahu nih cara pencegahannya sebelumnya dan cara penanganan pertamanya begitu. Baik, kita masuk ke alur acara pertama, yaitu sambutan kepada Bapak Harsono selaku pimpinan Lagis Peduli. Waktu dan layar saya persilahkan. Baik, makasih Mbak Indah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang saya hormati Dr. Regi Septian selaku pada kesempatan malam hari ini, dan teman-teman semua yang hari ini hadir menyempatkan waktunya untuk webinar dengan Mas Gis. Alhamdulillah, sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya, meluangkan eh, pemikirannya untuk bisa bergabung dengan kami. Tentunya untuk webinar hari ini yang sudah kita lakukan secara rutin setiap bulan, yang mana ini sebagai program dari kami, dari Laskis, bagaimana prinsip kita adalah pencegahan untuk sebelum datang sakit. Bagaimana sebelum kita sakit, kita datang ke dokter, kita datang ke klinik, jangan sakit baru datang. Ini prinsip dari kami dari Laskis, sesuai dengan uh, misi dan visi kita adalah bagaimana untuk meningkatkan IPM. Indikator IPM di antaranya adalah kesehatan. Mungkin itu nggak panjang lebar yang kami sampaikan. Kembali saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang menyempatkan waktunya bisa bergabung dengan kami, dengan Laskis Peduli yang berkantor pusat di Jati Bening, Bekasi, Jawa Barat. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasono atas sambutannya. Baik, kita lanjut dan masuk kepada inti acara kita pada hari ini, yaitu penyampaian materi webinar penyuluhan kesehatan kepada Dr. Septian selaku pemateri. Waktu dan layar saya persilakan. Udah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Suara saya jelas? Apa cukup jelas? Atau enggak jelas? Jelas dong. Ya, Jelas ya.
Alhamdulillah. Untuk materinya, minta tolong operator untuk di share screen ya. Baik, kali ini saya akan membahas tentang tindakan preventif terhadap ISPA yang kita bersama ketahui beberapa pekan atau bulan yang lalu peningkatan pada ISPA sangat signifikan terhadap anak gitu. Jadi untuk sekarang mudah-mudahan tidak telat dan sebenarnya tidak telat untuk bagaimana caranya kita mengetahui tindakan preventif atau pencegahan eh, supaya anak kita tidak kena ISPA. Gitu. Materinya akan saya bahas secara ringkas, jadi mohon untuk didengarkan ya, supaya bisa bermanfaat untuk anak di rumah, untuk teman, tetangga, atau mungkin di sini ada nakes, bisa melakukan tindakan preventif terhadap teman-teman atau orang-orang di sekitarnya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Di slide. Oke. Nah, ISPA atau pneumonia ya, kita biasa sebut pneumonia atau kita anggap ISPA adalah infeksi saluran pernapasan akut di bagian atas gitu. Nah, seberapa penting eh, materi ISPA ini kita bahas atau seberapa penting sih kita mengetahui tindakan preventif terhadap ISPA ini? Kita bedah ya. Pada tahun 2015 aja ada 5,9 juta ini dunia ya. Itu meninggal 15% dari 5,9 juta itu kan lumayan ya. Lumayan banyak nih. Itu kena pneumonia atau ISPA. Bahkan di negara maju itu tidak terhindar dari ISPA. Nah, yang harus kita ketahui adalah apa gejala yang dialami oleh anak ketika mulai mengalami ISPA. Dan eh, jika dia baru memulai atau baru terinfeksi atau mungkin masih gejala, apa tindakan preventifnya? Nah, ketika kita sudah tahu tindakan preventifnya, itu kita bisa cegah, eh, kita bisa melakukan pencegahan dini. Tapi kalau misalkan, oh ternyata sudah mulai masuk nih ke ke gejala inti. Nah, secepatnya didiagnosis. Nanti apa aja diagnosisnya, nanti biar kita bedah. Atau kalau misalkan enggak, saya nggak tahu nih gejala diagnosisnya seperti apa, bisa langsung tanya ke klinik terdekat atau bisa konsultasi langsung ke klinik terdekat. Jangan dibiarkan, jangan diabaikan gitu. Nah, kalau misalkan diagnosisnya kita sudah tahu, tindakan preventifnya kita sudah tahu, lalu apa sih yang akan kita lakukan jika anak kita atau keluarga kita sudah kena ISPA? Nah, tindakan kuratifnya apa? Tindakan pengobatannya apa? Nanti kita bedah juga. Baik, slide. Nah, kita harus tahu nih, jangan sampai ISPA itu kadang disepelekan ya, Bu, Pak. Jadi kebanyakan itu ketika anak kita sudah mulai sulit bernafas, sudah mulai uh, udah kelihatan sesak gitu.
gejala-gejala lainnya yang mengarah ke ISPA itu kebanyakan disepelekan, kebanyakan oh ya udah ISPA gitu. Nah itu salah. Nah, kenapa saya buka data ini bahwa ISPA itu bisa menyebabkan kematian pada balita dan bayi gitu. Makanya kita harus tahu apa tindakan preventifnya jika memang sudah mengalami ISPA, apa tindakan korektifnya. Bisa di-share? Oke, bisa di slide. Oke. Di slide lagi, Pak. Nah, apa sih penyebab atau faktor resiko ya anak ini bisa terinfeksi, bisa kena pneumonia, bisa kena eh, bakterial infek yang menyebabkan diare. Itu ada beberapa faktor yang sebenarnya kita sudah tahu nih faktornya apa aja sih gitu. Tapi kita mengabaikan itu. Kita merasa bahwa itu adalah tindakan sehari-hari yang biasa dilakukan, tidak menyebabkan apa-apa, tidak menyebabkan perubahan secara signifikan, dan anak saya baik-baik aja ketika saya melakukan itu. Nah, banyak yang berpersepsi seperti itu, tanpa disadari bahwa tindakan-tindakan demikian itu bisa mempengaruhi kesehatan, eh, bisa mempengaruhi imunitas anak kita, apalagi yang masih balita, yang masih bayi. Makanya banyak hal-hal kecil yang bisa menyebabkan kematian terhadap bayi dan balita. Kasus yang akan kita bahas adalah bakterial infek dan pneumonia atau ISPA gitu. Bisa di slide? Oke. Nah, ini dia tindakan-tindakan yang mungkin eh, kita kurang aware ya. ASI eksklusif. Beberapa waktu lalu kita sempat bahas tentang ASI eksklusif dan apa penting dan eh, dampak ketika kekurangan ASI atau tidak melakukan ASI eksklusif. Ini sudah jelas ya. Ketika bayi kekurangan ASI eksklusif atau mungkin kekurangan ASI atau tidak melakukan tindakan ASI eksklusif. Nah, dampaknya imunitas akan berkurang, menurun, lalu bisa mudah terkena penyakit, baik itu bakterial infek, baik itu ISPA ataupun influenza atau penyakit-penyakit lainnya. Gizi kurang. Sudah juga kita bahas beberapa waktu lalu bahwa gizi itu bukan berarti makanan yang mahal, tapi gizi itu adalah nutrisi yang seimbang. Tidak perlu mahal. Sayur bayam, nasi, kerupuk itu udah meskipun ada beberapa yang memang belum terisi nutrisinya, tapi itu bisa diisi di waktu yang lain. Tidak harus makan 4 sehat 5 sempurna langsung. Enggak harus. Kita hitung gizi per hari aja. Kita butuh berapa kalori per hari, butuh vitamin C berapa per hari, butuh karbo berapa per hari. Jangan lebih, jangan kurang. Nah, makanya tidak harus selalu melulu pada saat makan itu nutrisi pokoknya harus cukup gitu nutrisi nggak perlu kita dikasih waktu 3 kali makan tuh 3 kali makan. Nah dalam 3 kali makan ini atau dalam waktu satuan hari ini itu harus cukup nutrisinya di 3 kali makan atau mungkin nggak di 3 kali makan 4 kali makan atau mungkin 5 kali makan atau 2 kali makan. Nah, itu Bapak Ibu atur manage bagaimana caranya anak kita tidak kekurangan gizi, tidak mendapat imunisasi. Nah, ini juga kadang orang tua lupa ini. Oh iya, anak saya bulan ini belum campak nih. Oh, anak saya lupa nih. Bulan ini belum imunisasi DPT 1, DPT 2. Aduh, belum BCG. Ini dampaknya lumayan cukup krusial nih. Mungkin ada beberapa anak yang
oh ya udah tidak diimunisasi ya dan tetap sehat. Ada mungkin tetangga, teman, kerabat, oh saya mah anak saya nggak diimunisasi tetap sehat. Ya memang tetap sehat, tetap sehat, tetap tetap ya beraktivitas sebagaimana layaknya orang pada umumnya. Tapi ada dampak yang tidak disadari atau tidak dicermati oleh orang tua. Contohnya, ketika anak mengalami campak dan dia tidak imunisasi campak, maka dampak si campaknya ini akan cukup besar. Tapi kalau dia imunisasi campak, tetap akan kena campak, tapi dampaknya tidak terlalu besar. Itu fungsinya imunisasi atau vaksin. Tetap kena penyakit, tetap akan sakit, tapi dampaknya tidak terlalu besar atau jarang sakit. Gitu. Nah, berat badan lahir rendah. Nah, udah pada tahu belum nih, kenapa sih bayi bisa lahir dengan berat badan yang sangat rendah atau bisa mengalami IUGR? Kuncinya ada pada saat 1000 asupan anak setelah dia hidup. Misalnya setelah dia hidup masih di dalam janin, ketika 4 bulan dia bernafas, detak jantung, dia butuh asupan dan lain-lain. Nah, dihitung dari situ. Jadi eh, untuk bapak-bapak yang istrinya hamil itu tolong diperhatikan. Perhatikan pola makannya, kebersihannya, alat makannya, kesanitasinya, itu diperhatikan. Karena kalau misalkan si ibunya aja tidak aware dengan nutrisi yang cukup, maka akan berdampak pada kesehatan anak pada saat anak lahir. Amit-amit mengalami kecacatan pada saat anak lahir. Amit-amit itu resiko paling buruknya ya. Resiko paling buruknya ada lagi memang keguguran dan kematian. Tapi kita akan bahas kecacatan pada saat lahir itu karena sang ibu atau orang tua atau si ayah dan si ibu ini tidak aware terhadap asupan nutrisi pada saat ibu hamil. Nah, termasuk dengan berat badan bayi rendah. Itu juga karena masalah nutrisi. Gitu. Ketika nutrisi anak lahir ini kurang, berat badannya kurang, otomatis imunitasnya juga kurang. Gitu. Selanjutnya ini sebenarnya udah nggak perlu kita bahas ya. Saya cukup no comment karena mungkin di sini banyak yang perokok. Tuh. Bisa cukup no comment deh. Tapi eh, kita sebagaimana orang dewasa yang harus berpikir dewasa, saya sangat menekankan kalau ngerokok jangan di depan anak, jangan di dalam rumah. Kalau mau ngerokok bergeser 100 sampai 200 meter dari rumah. Di pos ronda ke dimanapun ya, asal jaraknya 100 meter dari rumah. Bahkan kalau di rumah sakit, itu jaraknya harus 500 meter dari gerbang depan rumah sakit. Itu aturannya. Itu aturan pemerintah. Kenapa? Sampai eh, sampai apa ya? Sedilarang itu gitu loh. Saya tidak membenci para perokok ya. Saya tidak saya tidak gimana-gimana sih sama perokok. Cuma ini dampaknya bisa fatal apabila bayi dan balita dan ibu hamil itu menghisap asapnya. Salah satunya adalah pneumonia, bronkopneumonia dan pneumonia. Itu akibatnya. Gitu. Jadi kalau misalkan ada bapak-bapak ngeluh, datang ke klinik, terus dia bilang, anak saya kena pneumonia. Lalu kita tanya sebagai nakes, apakah bapak merokok? Jawabannya pasti iya. Iya, apakah bapak merokok di dalam? Enggak sih, paling di teras. Ya itu di dalam, Pak. Di luar itu 100 meter dari pagar rumah atau dari depan pintu. Jadi untuk para perokok setelah mengikuti kajian ini, setelah mengikuti webinar ini, saya harapkan bisa aware terhadap asapnya. Atau mungkin bisa diakali dengan merokok di tempat kerja aja. Atau merokok di tempat yang memang sudah disediakan. Sekarang kan udah ada tuh kantor-kantor sudah menyediakan kan
apa smoking area, di ruangan umum juga sudah ada smoking area. Nah, di rumah atau di wilayah rumah, tolong Bapak atau Ibu yang merokok, sediakanlah smoking area gitu. Nah, untuk kelurahan dan kecamatan sekarang sudah menerapkan itu dalam PHBS. Kalau Ibu dan Bapak pernah dengar PHBS, salah satunya adalah smoking area di daerah tertentu. Nah, itu sudah ada tuh. Makanya untuk para perokok, ayolah kita aware. Ini saya bisa bilang gini ya, asap rokok itu penyumbang nomor dua terbesar setelah asap polusi, si balita terkena pneumonia. Bayi dan balita terkena pneumonia, faktor terbesarnya adalah asap. Pertama, polusi, kedua, kepadatan penduduk, kurangnya kadar oksigen, ketiga, asap rokok. Bayangin, sekrusial itu. Meskipun anak ini gizinya cukup, anak ini gemuk, cukup gizinya. Begitu lahir, berat badannya normal. Begitu sang ayah dengan kesadaran penuh merokok di dalam rumah, maka itu sama saja sang ayah membunuh secara perlahan. Kembali lagi, saya tidak membenci para perokok. Silakan merokok, tapi di tempat yang seharusnya, yang kita sadari bersama bahwa oke, di sini aman, anak tidak kena dampak, istri tidak kena dampak, lingkungan sekitar tidak kena dampak, tidak ada anak kecil di sekitar, baru susah memang. Coba perlahan dirubah habitnya. Gitu. Selanjutnya, paparan polusi udara di dalam rumah. Nah, biasanya gini, ada tetangga yang dia nimbun sampah di depan habis itu dibakar. Atau eh, ada yang bakar daun-daun kering terus masuk ke dalam rumah. Itu bisa menyebabkan ISPA juga, bisa menyebabkan bronkopneumonia, tapi tidak besar memang dampaknya. Akan besar dampaknya ketika sirkulasi udara di dalam rumah tidak bagus. Contohnya ventilasi udara minim, penempatan perabotan rumah terlalu rapat sehingga tidak ada udara, tidak ada sirkulasi. Nah, itu bisa jadi ketika asap masuk, dia berkumpul di dalam, tidak ada sirkulasi untuk dia lari keluar lagi, akhirnya terhiruplah oleh keluarga di dalam rumah. Gitu. Nah, kepadatan penduduk atau bisa kita bilang kurangnya kadar oksigen di sekitar kita. Bahkan kalau ini bisa berakibat fatal, bisa ISPA, bronkopneumonia, atau tertular TB, atau bisa jadi happy hipoksia atau kekurangan oksigen ke dalam otak. Gitu. Oke, bisa di slide. Nah, sekarang kita udah tahu nih, resikonya apa aja sih? Faktor resikonya apa aja yang bisa menyebabkan anak kita kena bakterial infek, kena ISPA, itu apa aja nih? Kita sekarang udah tahu nih, kita udah sadar nih, kita udah tahu sama tahu, kita udah aware dengan kesadaran penuh kita lihat bahwa A, B, C, D ini adalah faktor resiko terbesar dari sekian banyak faktor resiko yang ada. Gitu. Oke, boleh di slide. Nah, saya akan jelaskan secara ringkas ya tentang intensifikasi, pencegahan, dan pengendalian. Pertama, tindakan promotif atau apa sih yang harus kita tingkatkan, apa sih yang harus kita jaga sikap terhadap anak ketika kita memang mau anak kita sehat. Maka hal yang pertama harus kita lakukan adalah ANC. ANC ini adalah cek rutin eh, anak dan pada saat hamil. ASI eksklusif itu harus dilakukan
lakukan. Gizi seimbang, harus dicukupi nutrisinya. PHBS, lihat sekitar, sanitasinya bersih atau enggak, ruangannya bersih atau enggak, atau mungkin alat makannya bersih atau enggak. Bakteri infek itu terbesar dari alat makan. Hati-hati ya, tipes dan penularan bakteri Salmonella itu ada pada alat makan. Jadi bukan karena sesuatu yang jauh dari kita. Justru kita bisa tertular dari sesuatu yang sangat dekat. Contohnya alat makan, sendok garpu yang dicuci tidak bersih, maka bakterinya masih nempel buat nyuapin anak, digunakan untuk nyuapin anak, akhirnya tularlah bakteri Salmonella. Makanya harus bersih. Gitu. Terus sanitasi juga harus bersih. Gimana caranya nyuci sendok yang benar sih? Ini buat adik-adik yang mau menikah, khususnya laki-laki perempuan, tapi laki-laki juga harus tahu ya. Jangan ngandelin perempuan aja nih, jangan ngandelin ibu aja nih. Yang pertama kali harus dicuci pada saat cuci piring adalah piring. Lalu sendok garpu, lalu gelas. Itu urutan terbaliknya. Jadi kalau misalkan nyuci piring, pertama nih gelas dulu cuci. Habis itu sendok, baru eh, piring. Kenapa? Karena pertama, biar tidak ada minyak yang menempel. Kedua, biar ketika kalau piring itu tidak langsung bersentuhan dengan area mulut kita, area rongga mulut kita. Yang bersentuhan langsung dengan area rongga mulut kita adalah sendok dan garpu, kedua gelas. Makanya biar eh, gelasnya tidak ada minyak, tetap steril karena sponsnya masih baru yang langsung dimasukin sabun terus dicuci. Gitu. Habis itu sendok, barulah piring. Jadi nanti piring ini kan penuh dengan minyak nih. Nah, sponsnya itu terakhir digunakan untuk bersihin minyaknya. Jadi jangan piringnya dulu bersihin minyak, habis itu bersihin gelas apa sendok. Pas Anda minum, itu pasti kok agak bau-bau minyak ya, agak-agak bau-bau makanan ya. Ini harus tahu nih. Trik disukai para mertua. Oke, mengurangi polusi udara termasuk rokok. Etika batuk. Nah, yang batuk nih jangan ohok-ohok disengajain ke anak, ke tetangga, ke teman itu fatal akibatnya. Bisa menyebabkan eh, tertularnya penyakit-penyakit menular atau bisa terkena ispa dan lain-lain. Yang paling bahaya adalah ketika yang batuk ini kena TB itu pasti tertular tuh TB-nya. Termasuk pneumonia, termasuk coronavirus yang memang sifatnya droplet. Oke. Nah, yang terakhir adalah deteksi dini. Nah, kalau mau deteksi dini kita harus tahu nih gejalanya apa aja. Nah, tindakan preventif atau pencegahannya apa aja sih? Nah, pertama imunisasi harus dilakukan secara rutin dan berkala. Harus penuh imunisasinya, baik DPT, campak, HIB, pneumokok untuk pneumonia. Meskipun belum jadi program atau belum disahkan, tapi kita secara aware, secara sadar harus melakukan sikap yang terbaik, keputusan yang terbaik untuk anak kita. Karena anak adalah generasi muda yang meneruskan cita-cita kita. Jadi kita harus intens, harus cermat dalam tindakan pencegahan. Tidak hanya untuk pneumonia dan bakterial infek atau diare, bahkan untuk semua penyakit, untuk semua bakteri dan virus. Yang kita tahu kan sekarang cuaca tidak menentu. Nah, kalau keluar, usahakan kalau memang ini kan musim udah mulai berganti hujan, siap-siap bawa jaket gitu. Itu tindakan preventif yang kecil yang sepele, tapi itu sangat bermanfaat. Gitu. Sediakan payung, jangan ya udah hujan-hujanan aja. Akhirnya karena dia
penurunan suhu tubuh yang signifikan, imunnya menurun, akhirnya dia kena flu. Diagnostik ini, kalau diagnostik ini sebenarnya untuk nakes ya, tapi yang non nakes juga saya rasa perlu tahu untuk deteksi dini. Bagaimana caranya kita mendeteksi dini kalau kita tidak tahu gejalanya dan cara eh, mengetahui bahwa itu ispa atau bukan. Nah, oke, yang pertama adalah hitung nafasnya. Sebenarnya nggak usah dihitung, lihat aja, lihat tarikan dinding bawah ke dalam. Apakah anak ini mengalami sesak atau tidak? Tuh. Nah, usahakan selain aku selalu bilang ke teman-teman, selain termostat di rumah harus ada saturasi. Tahu ya saturasi biasanya, lagi viral tuh waktu COVID tuh saturasi di mana-mana tuh. Sekarang nggak kelihatan lagi saturasi. Saturasi itu yang ditempel di jempol, terus dia bisa ngitung kadar oksigen. Itu saturasi. Nah, selain termostat yang bisa mengukur suhu, kita juga harus punya saturasi oksigen di rumah. Ketika saturasinya sudah mulai menurun, di bawah 90 atau di bawah 95, udah 93, 92, 91, langsung larikan ke klinik terdekat. Apalagi kalau udah 90, langsung larikan ke klinik terdekat. Jangan nunggu nanti, jangan dientar-entar, jangan disepelekan. Karena ketika oksigen sudah mulai menurun, resiko happy hipoksia itu sangat besar. Apa sih dampak hipoksia? Jelas, kematian. Coronavirus itu menyebabkan tersumbatnya oksigen di rongga pernapasan. Nah, karena dia menyumbat saluran oksigen, maka oksigen tidak sampai ke otak atau otak eh, mengalami kurangnya oksigen, asupan oksigen. Nah, ketika otak berkurangnya oksigen, berkurangnya kadar oksigen ke dalam otak, ketika otak sudah mulai dia tidak ketemu lagi sama oksigen, dia tidak kekurangan oksigen, maka yang terjadi adalah hipoksia atau kematian. Gitu. Makanya harus penting saturasi, penting banget. Termostat saturasi itu satu kesatuan. Apalagi kalau kita masih punya orang tua yang usianya sudah lansia, yang usianya mungkin di atas 50, harus punya saturasi. Nah, tindakan kuratifnya ketika anak kita, keluarga kita, tetangga kita, kerabat kita sudah terkena ISPA atau bakterial infek, yang harus diketahui adalah ketika terinfeksi bakteri atau virus, maka antibiotik lah solusinya. Antibiotik tergantung dari bakteri apa yang yang masuk ke dalam tubuh kita. Kayak ada amoxicillin, ada macam-macam lah. Dan itu harus dikonsultasikan ke tenaga kesehatan, ke dokter, agar pengobatan lebih objektif dan tepat. Jangan kita sakit gigi terus. Udahlah, kemarin saya minum amoxicillin sama asam afenamid. Sekali aja diminum. Nah, itu bahaya tuh. Antibiotik ini penting. Makanya saya tulis di sini. Penggunaan antibiotik itu sangat penting. Saking pentingnya harus dihabisin. Bahaya kalau misalkan amoxicillin atau antibiotik tidak dihabiskan. Bakterinya bukan sembuh, malah kebal. Jadi, si pasien ini yang mengkonsumsi antibiotik ini ketika dia tidak tepat waktu, dia eh, tidak mengikuti saran dokter untuk dihabiskan antibiotiknya, ini si virus dan bakterinya akan resisten, akan kebal. Yang bahaya adalah amoxicillin itu diciptakan atau dikeluarkan itu bisa 20 tahun sekali. Untuk ketingkatan yang lebih tinggi itu bisa 20 tahun sekali. Ketika kita sudah kebal dengan amoxicillin,
let's say amoxilin ya, antibiotik amoxilin, maka untuk dapat antibiotik yang memang pas untuk kita lagi, itu nunggu 20 tahun lagi. Nah, dalam waktu 20 tahun, kita ini akan sakit-sakitan terus. Akan mudah terserang penyakit. Belum tentu juga kita hidup di 20 tahun nanti gitu. Makanya jangan sepelein antibiotik. Antibiotik itu kalau tidak digunakan dengan semestinya, maka akan jadi pedang bermata dua. Terapi oksigen. Terapi oksigen itu bisa ya datang ke klinik atau mungkin mengurangi polusi, mengurangi eh, kadar zat udara lain, terus hindari perokok, terus bisa juga uap, dinebul gitu. Atau mungkin ada terapi-terapi lain seperti uap secara tradisional, tahu kan ya, airnya direbus, kasih kayu putih, habis itu uapnya dihirup. Atau yang paling bagus itu sebenarnya ke laut, karena laut ini mengandung banyak oksigen dibandingkan gunung. Jauh lebih banyak oksigen di laut daripada di gunung. Tuh, oke bisa di slide. Nah, kita sudah tahu nih tindakan promotifnya apa, untuk tindakan preventifnya apa, diagnostiknya gimana, tindakan kuratifnya ketika terkena seperti apa gitu. Nanti tinggal penata laksanaannya. Saya harus gimana ketika eh, anak kita atau keluarga kita terkena ISPA. Apa sih yang harus saya lakukan gitu. Nanti kita akan bahas penata laksanaannya. Bisa di slide. Oke. Di slide lagi. Nah, kita sudah tahu ya definisi infeksi saluran pernapasan akut. Jadi infeksi akut yang menyerang salah satu bagian atau lebih dari saluran napas mulai hidung, alveoli, termasuk adnexnya, sinus, rongga, telinga, telinga tengah, dan pleura. Nah, kalau pneumonia itu infeksi akut yang mengenai jaringan paru-paru, gitu. Jadi, Oke. apakah ISPA ini, apakah semua yang ISPA pasti terkena pneumonia atau sebaliknya? Bisa Kan jadi ya, kalau kan keluar makan mau sedikit ya. bisa jadi ya. Nah, makanya harus diperhatikan jangan sampai ISPA kita menyerang paru-paru atau berubah menjadi pneumonia. Oke, bisa di slide. Nah, kita sudah tahu ya bahwa ISPA itu menyerang saluran pernapasan. Maka gejala yang paling eh, bisa terlihat adalah cara bernapasnya. Nanti kalau misalkan anak sudah mulai napas sudah mulai berat ya, itu harus dicek saturasinya. Itu dia kenapa? Jangan sampai anak udah mulai berat nafasnya malah dikerok. Masuk angin ini mah dikerok aja. Nah, jangan, cek dulu saturasinya. Nanti bisa jadi anak kita malah kena ISPA atau pneumonia nggak mempan, dikerok nggak mempan, udah kena ISPA yang keserang itu saluran pernapasan, bukan kulit, gitu. Oke, bisa di slide. Nah, ini buat kalau misalkan di sini ada nakes, ini buat referensi aja. Jadi menghitung nafas bayi umur kurang dari 2 bulan. Kalau misalkan hasilnya kurang dari 60 per menit, itu bukan nafas cepat. Tapi kalau misalkan lebih dari 60 kali per menit, dihitung ulang lagi, di make sure aja. Kenapa saya bilang ulang hitung nafas? Itu harus di make sure. Benar nggak sih? Nah, kalau misalkan memang lebih dari 60, nah berarti itu nafasnya cepat. Nah, harus dicek. Kenapa? Gitu. Boleh di slide? Boleh di slide lagi.
Nah, kalau gini, bedanya ISPA dengan apa namanya pneumonia adalah terdengar suara wheezing. Wheezing itu eh, jadi kalau misalkan dia serak itu namanya stridor. Jadi kalau misalkan kita dengerin suaranya gitu, ada dahak ya, dahak itu mengalami stridor namanya. Tapi kalau misalkan bunyi itu namanya wheezing. Nah, kita harus tahu nih kapan dan kenapa anak mengalami stridor dan kapan dan kenapa anak mengalami wheezing. Nah, kita harus tahu. Makanya eh, untuk yang nakes, jika anak atau ada notif dari tetangganya, kenapa ya anak saya kok demam terus ada wheezing gitu. Nah, itu tandanya ada masalah di saluran pernapasannya. Nah, kita harus tahu apakah masalah ini adalah virus yang menyerang paru-paru atau pneumonia atau infeksi saluran pernapasan akut gitu. Oke, boleh di slide. Oke. Kalau misalkan kita sudah tahu ya, oh pernafasan itu bermasalah ketika si anak mengalami stridor atau dahak yang kental atau suara serak serak berat dan mengalami wheezing atau pernafasan yang berdenyut ya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita tahu anak ini mengalami gizi buruk atau enggak? Karena salah satu tanda selain wheezing dan stridor itu adalah gizi yang buruk. Nah, itu bisa kita lihat dari berat badannya atau lihat dari keadaan umumnya. Keadaan umumnya ya kita bisa lihat lah. Kalau misalkan anak yang memang tumbuh dengan sehat dan normal itu seperti apa, dan anak yang memang kekurangan gizi itu seperti apa, atau anak yang mengalami stunting itu seperti apa, itu bisa terlihat dari keadaan umum atau fisiknya. Tuh, oke, boleh di slide. Nah, selanjutnya mungkin kita akan melakukan diagnostik atau penentuan tanda bahaya ketika kita sudah mulai eh, melihat gejala-gejala yang oh ini anak kok suaranya wheezing, terus kok badannya berat badannya menurun. Nah, kita akan mengidentifikasi. Setelah kita identifikasi, maka kita harus menyimpulkan dan menentukan tanda bahaya pada anak. Oke, di slide. Nah, ini tanda bahayanya. Ketika umur 2 bulan, dia tidak bisa minum. Dia kejang, kesadarannya menurun, dan stridor. Nah, ingat, stridor. Terus dia mengalami gizi buruk. Sebenarnya sudah dari tidak bisa minum aja, tidak bisa minum tuh maksudnya ketika dia minum sering eh, sedap, terus sering muntah, terus kehilangan keinginan untuk minum, susah untuk minum, atau mungkin tidak bisa minum karena mungkin dia mengalami infeksi dan peradangan, sehingga ketika dia minum, dia akan kesakitan dan nangis. Nah, ini harus ditindaklanjuti. Kalau misalkan tidak bisa minum, biasanya kita kurang ngeh sih di sini. Kurang ngeh, nggak mau minum, emang anaknya susah minum. Oh ya udah. Selanjutnya adalah jika kejang. Nah, kalau kejang udah pasti deh, udah pasti. Wah, anak saya kejang, langsung buru-buru ke klinik. Nah, tapi biasanya ada orang tua yang kejang, terus dengerin kata tetangganya, kemarin anak saya kejang dimasukin supos, obat yang dari anus. Oke, berhenti kejangnya. Atau mungkin si orang tuanya sudah mulai aware cara mengatasi kejang pada anak. Mungkin next time kita akan buat webinar cara mengatasi kejang ya. Nah, ketika kejang, ini harus segera dilarikan. Udah nggak bisa minum, dia kejang, udah langsung lari. Nggak usah nunggu kesadaran menurun. Kalau menunggu kesadaran menurun, kasihan anaknya. Atau mungkin memang sengaja orang tuanya, saya nggak tahu.
Tapi jangan sampai menunggu kesadaran anak sudah mulai menurun. Ketika kejang, itu harus segera dibawa ke klinik terdekat. Oke. Jadi nggak usah sebenarnya nunggu sampai stridor, nggak usah sebenarnya nunggu sampai wheezing. Ketika sudah demam, tidak bisa minum, kejang, itu udah langsung bawa. Nah, makanya kenapa saya bilang jarang ya yang aware terhadap kejang. Padahal itu ya mungkin untuk sebagian orang itu adalah kejadian yang urgensi ya, urgensinya cukup tinggi gitu. Karena banyak orang yang mengatakan, oh demam, kejang, step. Enggak gitu sih. Kejang, demam, step itu ada banyak kejadian, banyak kasus kejang step. Tapi tidak semua kejang itu karena step. Makanya itu harus dicek, harus dibawa langsung. Entah itu nanti hasilnya adalah, oh ini kejang step, oh ini kejang karena ini. Yang penting kita sudah melakukan pencegahan dini. Jangan sampai nunggu kesadaran menurun. Kalau udah nunggu kesadaran menurun, waduh, udah repot deh. Gitu. Oke, udah kita slide. Nah, ini klasifikasinya. Jika umur 2 bulan sampai dengan 59. Nah, kita bisa mengklasifikasi penyakit sangat berat, pneumonia, atau batuk bukan pneumonia. Nah, ini kita klasifikasi. Jadi jangan salah nih ketika nanti, eh wah batuk, jangan-jangan pneumonia nih. Wah sesak, jangan-jangan pneumonia nih. Jangan-jangan ISPA nih. Eh nggak gitu juga sih. Kita kan sudah tahu nih gejala diagnostiknya nanti gimana. Terus kita juga sudah tahu eh, perilaku dari anak gimana ketika dia mengalami apa namanya pneumonia atau ISPA. Nah, sekarang ketika kita sudah tahu itu data yang kita himpun, data yang sudah kita identifikasi, maka kita klasifikasikan apakah data yang sudah diidentifikasi ini adalah A, B, C atau D gitu. Oh, dari data yang saya ambil dia mengalami pneumonia. Oh, dari data yang saya ambil dia bukan pneumonia. Itu kita harus klasifikasi. Jangan semua generalisasi sesak itu pneumonia, sesak itu ISPA. Bisa jadi asma malah. Gitu. Oke, bisa di slide. Nah, ini kalau misalkan dia ini 2 bulan sampai 59 bulan ya. Ini klasifikasinya dan ini tandanya. Tandanya ada tarikan dinding pada bagian bawah ke dalam. Jadi nafasnya agak berat dan cepat. Nah, ada nafas cepat atau tidak ada tarikan dinding dada bagian bawah. TDDK itu tarikan dinding dada bagian bawah ke dalam. Itu. Nah, yang merah ini itu pneumonia berat. Yang kuning dengan tandanya itu adalah pneumonia. Dan yang hijau ini bukan pneumonia. Jadi harus makanya saya bikin bagan begini biar enak bacanya nih, biar paham. Tandanya apa kalau pneumonia berat, tandanya apa kalau pneumonia biasa, atau tandanya gimana kalau dia tuh bukan pneumonia. Gitu. Nah, ini silakan kalau mau di screenshot, monggo silakan. Ini untuk referensi ketika eh, kita mengalami satu case di lapangan, entah itu kerabat, keluarga, anak mengalami tanda-tanda yang ada di sini. Jadi kita harus tahu tindakan apa yang akan diambil nantinya. Jika pneumonia berat harus gimana, jika pneumonia harus gimana, dan jika bukan pneumonia juga harus gimana. Nah, bukan pneumonia ini bukan berarti dia cuman batuk kayak ini. Cuman batuk dan apa namanya? Batuk dan sesak. Enggak cuman itu. Bukan pneumonia ini artinya adalah dia demam, dia batuk, tapi tidak ada tarikan dinding bawah dan tidak ada nafas cepat. Dia hanya batuk dan demam. Berarti dia mengalami atau terinfeksi virus influenza atau flu. Nah, kalau pneumonia
yang pneumonia biasa ini ya dia nggak ada tarikan dinding bawah, jadi nafasnya tidak terlalu kelihatan berat, tapi dia nafas cepat. Nah, gimana sih cara menentukan nafas cepat? Nah, tadi kan sudah dikasih tahu ya. Dan ini saya tulis lagi 2 bulan sampai kurang 12 bulan itu 50 kali per menit. 1 tahun sampai kurang dari 15 bulan itu 40 kali per menit. Oke. Kalau misalkan lebih dari 50 kali atau lebih dari 40 kali dia dinyatakan nafas cepat. Nah, kalau pneumonia berat tandanya udah pasti ada TDDK. Tuh, oke di slide. Yang mau di screenshot, monggo silakan screenshot. Nah, eh di slide lagi, ini untuk keadaan umumnya ya. Keadaan umumnya. Jadi keadaan umum itu maksudnya hmm, nggak bisa minum, terus apa namanya, berat badan menurun dan lain-lain, terus demam, pucat mukanya, terus dia nggak nafsu makan. Nah, itu udah itu namanya keadaan umum. KU itu keadaan umum. Oke, di slide lagi. Nah, ini kelompok kalau tadi kan 2 bulan sampai 59 bulan. Nah, kalau ini kurang dari 2 bulan atau bayi ya, kita sebut bayi. Nah, ini tanda bahayanya, klasifikasinya dan tindakannya harus seperti apa gitu. Jadi mau di screenshot silakan karena ini cukup penting ya. Jadi ketika kita sudah melihat tanda bahayanya, oh seperti ini. Oh kemarin saya ikut webinar nih, dibuka lagi, oh ternyata dia ada ini, oh ternyata begini, oh ternyata begini. Maka langsung diidentifikasi. Setelah diidentifikasi langsung simpulkan bahwa oh ini penyakit ini, oh ini pneumonia, oh ini bukan pneumonia gitu. Oke, di slide lagi. Nah, oke ini di slide. Kalau saya rasa ini udah cover tadi. Nah, ini penata laksanaannya. Tata laksana standar mengajarkan agar tenaga kesehatan memfokuskan perhatian pada pernapasan anak, bukan pada keparahan batuk dan ada tidaknya demam. Paham ya? Jadi gini, eh sebenarnya ini tidak untuk tenaga kesehatan aja. Ini berguna untuk semua orang ketika kita sudah tahu penata laksanaan standarnya seperti apa. Jadi jangan terfokus pada ada tidak demamnya dan keparahan batuknya. Paham ya? Tadi kan tanda bahayanya adalah tarikan dinding dalam atau TDDK. Maka yang harus difokuskan adalah bagaimana caranya dia bernafas. Karena kembali lagi pneumonia dan ISPA itu terinfeksinya saluran pernafasan. Jadi dia akan batuk, tapi tidak semua batuk itu ISPA dan pneumonia. Makanya jangan fokus sama, oh batuknya ini setiap detik batuk. Wah, kalau setiap detik parah sih. Setiap menit batuk, batuknya sampai begini, 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 begini. Oke, ada TDDK nggak? Atau nafasnya terlihat gimana? Gitu. Nah, terus si anak mengalami gizi buruk nggak? Atau penurunan berat badan nggak? Meskipun tidak ada demam. Kembali lagi, meskipun tidak ada demam. Jadi jangan fokus ke demamnya, jangan fokus ke batuknya. Lihat cara dia bernafas, lihat cara dia minum, lihat berat badannya atau keadaan umumnya. Oke, paham ya? Slide. Oke, nah ketika kita sudah mulai tahu eh, apa sih tindakan dan tindakan preventif, terus gejala dan diagnosanya seperti apa, maka yang selanjutnya adalah tindakan kuratif atau pengobatannya. Oke, di slide. Jadi kapan kita harus ini di slide aja.
kapan kita harus segera rujuk dan kapan kita harus bisa masih bisa menunggu, meskipun menunggu ini adalah alternatif terakhir atau tidak rekomendasi. Tetap dalam keadaan apapun, ketika menemukan gejala-gejala yang tadi disebutkan, itu tetap harus segera ke klinik terdekat, segera hubungi nakes, atau mungkin tetangganya ada nakes, minta tolong dicek. Nah, ketika dicek, diidentifikasi, dilihat data objektifnya seperti apa, maka disimpulkan bahwa si anak ini mengalami apa, gitu. Dan saya sangat menekankan bahwa kepada setiap orang tua ketika ini mungkin manusiawi ya, ketika anak mengalami hal-hal yang mungkin kita belum pernah temui, jangan pernah panik. Harus tetap tenang, analisis, saya harus gimana gitu. Makanya diadakannya webinar di Lasvis ini untuk supaya orang tua ketika melihat anaknya, oh ternyata begini, oh ternyata tindakannya begini, oh ternyata gejalanya begini, 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 udah mulai bisa mengidentifikasi, sudah mulai bisa menganalisis. Nah, jangan panik. Lihat, ini eh, klasifikasinya apa? Atau mungkin ketika eh, kita sudah mulai panik atau kita tidak bisa mengendalikan diri, ketika sudah mengalami anak sudah mengalami mungkin stridor atau mungkin kejang, langsung aja bawa ke klinik. Jangan panik. Biasanya kalau panik akan memperparah gitu. Dan ketika dibawa ke klinik dan tenaga kesehatan sudah mulai mengidentifikasi dan menganalisa dan kesimpulan atau diagnosanya adalah mungkin pneumonia, ibu harus terima. Karena kan kita sudah tahu tindakan apa yang kita ambil ketika anak kita mengalami pneumonia, bahkan pneumonia berat. Tuh. Nah, berarti tindakan preventifnya tadi sudah tahu dan kuratifnya mungkin kita akan bahas. Nah, tindakan preventifnya ini harus segera mulai dari besok mungkin harus segera dilakukan. Karena ISPA ini masih terus berjalan Pak Bu sampai saat ini ya. Di klinik-klinik itu masih lumayan banyak dari 10 mungkin sekarang 5 6 5 6. Mungkin nggak seperti pada saat kemarau ekstrim kemarin mungkin dari 10 bisa 8 9 7 yang kena ISPA. Kalau sekarang mungkin udah mulai menurun tapi masih ada. Nah, jangan sampai anak kita salah satunya. Terus jangan sampai anak kita mengalami yang namanya bronkopneumonia atau pneumonia gitu. Nah, mengenali dua kelompok umur. Nah, ini di slide aja. Slide di slide sebelumnya. Oke. Hambatan di lapangan ini adalah pertama, tadi yang saya bilang, sang orang tua ini baik ibu maupun ayah mungkin karena ketidaktahuan. Saya rasa 70% karena ketidaktahuan. Itu tidak diketahui oleh ibu atau ayah atau pengasuhnya bahwa si anak menderita pneumonia, ISPA dan sebagainya. Saya rasa ini adalah ketidaktahuan, makanya eh, Laskis ini sangat benar dan eh, tindakan yang sangat tepat sekali ketika membahas tentang ISPA, membahas tentang pneumonia karena ini jarang diketahui. Ketika anak sudah mulai kesadarannya menurun, barulah sang ibu sadar bahwa oh saya harus ke rumah sakit karena anak saya begini. Harus menunggu gejala yang mungkin terlihat oleh mata baru. Tapi kan kita sudah tahu bahwa ISPA itu masih ada. Tindakan preventifnya seperti apa, pencegahannya seperti apa, dan gejalanya gimana kita sudah tahu ya. Tadi sudah di screenshot ya, mudah-mudahan tadi sudah di screenshot. Gejalanya seperti apa sudah tahu, klasifikasinya juga sudah tahu, dia bukan pneumonia, pneumonia atau pneumonia berat, bahkan tindakannya pun sudah tahu harus bagaimana, sebagaimana, sebagaimana. Nah, sekarang saya harapkan tidak banyak lagi kasus di mana anak menderita pneumonia tanpa diketahui oleh orang tuanya. Oke. Yang kedua,
sebanyak 50% kematian terjadi dalam 3 hari setelah gejala penyakit muncul. Tadi kesadaran menurun. Stridor itu udah mulai sah untuk ya mungkin kembali ya. Tenaga kesehatan ini tidak punya kontribusi apapun terhadap kematian. Dan kematian itu di luar ranah tenaga kesehatan, baik dia dokter ataupun perawat. Jadi kita hanya mendiagnosis ketika eh, penyebaran virus mengalami eskalasi atau peningkatan, maka ketika penyebaran virus sudah sekian persen di dalam sel atau tubuh, dampaknya akan seperti apa? Nah, itu yang kita bicarakan. Bukan kita memvonis, oh besok begini, oh besok meninggal. Enggak. Kita melihat dari data yang kita identifikasi. Seperti tadi. Kalau misalkan kita sudah identifikasi dan kesimpulannya adalah penyakit berat, maka jika tidak diobati, efeknya akan seperti ini, dampaknya akan seperti ini, begitu ya. Jadi jangan salah paham bahwa main vonis-vonis aja enggak. Itu semua ada dasarnya, ada identifikasinya. Meskipun ketika kita identifikasi dan kita simpulkan bahwa ketika ini tidak diobati akan mengalami seperti ini, ada eh, beberapa kasus di mana malah kebalikannya, malah malah tidak terjadi apa-apa. Itu ada. Makanya saya bilang kematian di luar ranah tenaga medis dan tenaga medis tidak punya kontribusi apapun dalam kematian gitu. Oke. Nah, ketersediaan tata laksana kasus masih rendah. Komitmen petugas puskesmas menghitung nafas memeriksa TDDK. Makanya saya bahas tadi di TDDK. Saya sangat berharap ibu bapak bisa paham TDDK itu seperti apa, tindakannya seperti apa, menghitung nafas itu seperti apa. Kalau menghitung nafas gampang ya Bu ya. Yang satu pegang jam, lihat jam atau pegang jam. Yang satu lagi coba eh, pegang perut atau dadanya. Ketika mengembang, mengempi satu, dua, gitu. Dan kita pun bisa bisa melakukan itu di rumah mandiri ya. Atau kalau misalkan nggak bisa, ya ke klinik boleh. Lebih bagus. Nah, terapi antibiotika dan obat simptomatik yang tidak rasional. Jadi gini, yang tadi saya bilang, ketika antibiotik tidak dihabiskan, itu kan akan resisten ya bakterinya ya. Nah, yang disebut tidak rasional itu seperti itu, gitu. Jadi eh, harus dengan resep dan harus dengan arahan dari dokter, dari tenaga medis. Jangan main ambil kesimpulan sendiri untuk mengkonsumsi obat sendiri. Kena ISPA obatnya ini aja deh. Ah, obat warung aja deh. Saya tidak bilang obat warung jelek, tapi ketika obat tidak direkomendasikan oleh orang yang mengerti, dia akan menjadi masalah baru. Itu memerlukan upaya peningkatan kualitas dan kuantitas manis. Namanya ISPA. Jadi eh, kit- mungkin Kemenkes sudah mulai dan sudah beberapa tahun lalu juga sudah mensosialisasikan tentang ISPA dan pneumonia, tentang TB juga sudah disosialisasikan. Mungkin kalau misalkan di sini ada ibu-ibu PKK, mulai disosialisasikan lagi, mulai digencarkan lagi, terutama tentang PHBS ya. Lihat jentik nyamuk, terus lihat sanitasi, itu harus digencarkan lagi oleh ibu-ibu PKK. Itu. Nah, mungkin semoga paparan saya tadi cukup dimengerti. Jika ada mungkin yang mau bertanya, kita sudah menyediakan grup WhatsApp untuk bertanya. Oke, di slide. Tuh. Paparan saya mungkin cukup singkat dan padat ya. Semoga tidak ada salah kata. Mohon maaf jika ada salah kata. Yang paling saya tekankan sekali lagi adalah asap rokok. Yang merokok tolong kesadarannya mulai berpikir dewasa, jangan merokok di dalam rumah.
Apalagi kalau misalkan sirkulasi udaranya nggak bagus gitu. Saya pernah ketemu case begini. Jadi bentuk rumahnya itu sekat tiga dan ujung itu dapur, dapur ya, dapur kamar mandi. Paling ujung nih, nggak ada sirkulasi udara di situ, nggak ada ventilasi kecil, nggak ada. Nah, di paling depan, depan pintu bapaknya merokok, di belakang ibunya masak, anaknya tengah-tengah lagi main game. 3 hari datang ke klinik, pneumonia langsung. Gitu maksudnya. Jadi eh, harus dengan kesadaran penuh. Kalau misalkan, oh ibunya merokok ya, ibunya lagi masak, ya ayahnya kalau misalkan libur kerja, ajak main keluar anaknya. Dan kalau masak, pintunya jangan ditutup. Itu ya genosida itu namanya. Jadi apalagi kalau masaknya sambil main TikTok terus gosong kan asapnya kemana-mana, wah itu bahaya. Oke, sementara untuk sampai di sini dulu. Mungkin ketika ada materi yang lebih intens dan lebih lebih intensif akan kita bahas lain waktu tentang ISPA, bakterial infect, atau penyakit-penyakit lainnya. Dan kita akan concern kepada tindakan preventif, diagnostik, dan tindakan kuratifnya ketika sang anak sudah terlanjur terkena suatu penyakit. Gitu. Concernnya di sini ISPA dan pneumonia. Itu baik untuk MC. Terima kasih banyak atas waktunya. Teman-teman, terima kasih banyak sudah mendengarkan atas waktunya. Monggo, jika ada yang mau bertanya, silakan. Baik, terima kasih Dokter Regi Septian atas materinya pada malam ini. Selanjutnya sesi tanya jawab diberikan kepada teman-teman semuanya. Oh ya, saya mau absen dulu nih teman-teman. Ada dari terjauh dari daerah mana nih? Bisa di chat di kolom komen ya teman-teman. Bisa kita biar kita bisa silaturahim. Coba siapa yang paling jauh di sini? Oh, Jawa Timur, Kak Septiana. Ayo, siapa lagi? Makassar. Wow, Makassar. Jauh banget ya. Sumatera Utara, Aceh. Wow, Sabang. Kalimantan Timur, Bukit Tinggi. Wah, Kalimantan Timur nih ada dua. Jombang, Bogor. Halo Bogor, tetangga kita. Jateng, Salatiga, Riau. Wah, udah jauh-jauh banget ya. Seluruh Indonesia ini mah. Deli Serdang, Kendal. Halo Kak. Oh iya, saya sampaikan bahwa maksimal pertanyaan pada malam ini cukup 5 ya teman-teman. Nanti teman-teman yang mau menanyakan pertanyaan selanjutnya bisa melalui chat di grup WhatsApp kepada Dokter Regi. Oke, saya boleh saya tunjuk atau ada yang mau mengajukan pertanyaan? Saya buka dulu ya. Ada yang mau mengajukan pertanyaan? Boleh yang dari jauh kalian, yang Makassar nih. Makassar, Sumatera Utara, tuh Aceh. Aceh, Kak Sudah dari Kurotayun. jauh-jauh datang. Ada pertanyaan Kak Kurotayun? Kak Mas Riyatun nih di Makassar. Wah, kapan-kapan kali ya Kak ya kita silaturahim. Boleh di raise hand yang mau bertanya. Kak Evi Rahmawati, Kak Monika, ada pertanyaan Kak Monika? Kak Ernanda,
Nih, Deli Serdang, Kak Fahrul. Ada pertanyaan nggak nih Kak Fahrul? Kak Farah, oke. Kak Farah, boleh disampaikan pertanyaannya Kak Farah? Selamat malam, saya izin bertanya ya dok. Jadi di Silakan. daerah saya itu kan Kalimantan Timur, masih banyak aktivitas penambangan batu bara di sekitaran area permukiman warga. Nah, beberapa dari warga-warga tersebut memiliki anak kecil sekitar dari usia 4 sampai 8 tahun dan beresiko untuk terkena penyakit ISPA serta penyakit paru-paru. Kira-kira apakah aktivitas penambangan di sekitaran rumah mereka juga sangat beresiko bagi pernapasan mereka? Lalu bagaimana cara kita sebagai tenaga medis atau masyarakat yang peduli terhadap kesehatan setiap masyarakat untuk membantu mengurangi permasalahan tersebut? Sekian dan terima kasih. Oke, makasih banyak pertanyaannya bagus nih. Kak Farah ini tenaga medis ya? Saya masih kuliah dok S1. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak Iya. apa-apa. Jadi gini, eh, aktivitas penambangan ketika ada dia pembakaran, jelas itu sangat berisiko. Tapi kita kan nggak mungkin tutup tambangnya ya. Jadi kita sebagai warga, sebagai manusia yang harus aware terhadap lingkungan yang akan kita hadapi, gitu. Jadi untuk Kak Farah, saranku harus lebih aware dan lebih peka terhadap lingkungan. Jadi ketika ada hmm, notif dari tetangga, keluarga, maka yang harus digencarkan adalah tindakan kuratifnya, tindakan pengobatannya. Harus segera supaya bisa tercegah sedini mungkin gitu. Nah, kalau misalkan bagaimana tindakan pencegahan sebelum terjadinya kena penyakit dalam kondisi lingkungan yang seperti itu, maka PHBS-nya harus digencarkan dan setiap rumah harus disarankan untuk mempunyai sirkulasi udara yang cukup baik karena itu adalah lingkungan yang ekstrim. Sama seperti di eh, Cikarang juga banyak pabrik ya. Dan di itu pun resiko. Terus ada di Jambi juga ada, di Kendal juga ada, kawasan Kendal. Nah, itu juga cukup beresiko. Makanya untuk kita yang tinggal di daerah yang mempunyai lingkungan yang cukup ekstrim seperti itu, maka kegiatan pengecekan atau PHBS-nya ini harus digencarkan lagi, harus benar-benar diikat kuat, jangan dikasih kendor gitu. Asupan gizi harus tercukupi untuk mengatasi eh, apa bukan iklim ya, lingkungan yang sangat ekstrim tersebut. Kalau kita tidak bisa mengatasi lingkungannya, maka kita atasi apa yang ada di dalam diri kita. Tuh, semoga cukup paham ya. Jadi kalau misalkan kita nggak bisa nih mengubah tambangnya, tapi ya kita bisa mengubah habit kitanya. Yang tadinya mungkin kitanya perokok, wah udah ada tambang nih, nggak usah ngerokok deh. Gitu. Terus kalau misalkan kita mungkin apa ya, ini kita nih tadinya makan seadanya-adanya. Seadanya tuh gini, sorry, hobi makan seblak misalkan. Nah, rubah deh habitnya. Jangan makan seblak terus. Lebih baik makan pecel. Pecel 10.000 tuh. Seblak berapa? 15.000. Pecel 10.000. Itu udah lengkap tuh. Ada protein, zat besi, karbo, tambah lagi peyek. Udah lemak di situ. Cukup tuh. Apalagi telur, lu bagus. Kalau paling-paling minim, itu ada telur sama nasi. Itu karbo dan protein. Jangan dilihat itu telur doang ya. Telur dan nasi. Itu udah karbo sama protein. Itu udah bisa membackup. Meskipun kita belum ketemu vitamin pada saat itu. Tapi di siang hari mungkin kita minum apa, kita makan apa, ketemulah vitamin.
gitu. Jadi kalau kita tidak bisa mengubah lingkungan di sekitar kita atau kita tidak bisa eh nyetop tambangnya, kita rubah habit kita rubah apa yang ada di dalam diri kita rubah dari kesadaran diri kita dulu. Barulah nanti kita arahkan orang lain, kamu begini, coba deh makan ini, makan ini, makan ini gitu. Gitu Kak Farah gitu. Jadi eh, nutrisi harus cukup. Sarankan Kak Farah nih karena kuliah di bidang medis ya. Jadi Iya, Dok. sosialisasikan, gencarkan sosialisasi tentang kecukupan gizi. Cukup informasi aja. Aku pun kalau pagi cuma makan nasi sama telur. Itu udah cukup nge-backup sampai nanti siang. Mungkin aku makan lagi sekitar jam 3 gitu. Protein dan karbo. Nanti siang pasti ketemu vitamin tuh. Entah dari minuman, entah dari jajanan, udah pasti ketemu vitamin. Nanti mungkin ketemu lemak. Kalau siangnya wah makan bakso enak, udah pasti lemak tuh ketemu. Duh, minumnya eh es teh manis. Ketemu tuh mineral, glukosa. Tuh. Jadi sosialisasikan tentang kecukupan gizi dan PHBS. PHBS-nya harus digencarkan dan kecukupan gizinya harus digencarkan. Gitu Kak Farah ya. Terima kasih banyak, Dok, atas jawabannya. Sama-sama. Yang lain, Oke, terima kasih Kak Farah atas pertanyaannya. Selanjutnya ada Septiana, Dok. Oke, ya, Kak Septi, boleh disampaikan pertanyaannya, Kak? Assalamualaikum, Pak Dokter. salam. Saya izin bertanya, ketika bayi baru lahir terkena gejala ISPA, penanganan utama seorang bidan itu bagaimana ya sebelum bayi tersebut dirujuk ke rumah sakit? Begitu. Oke. Sudah dapat data objektifnya bahwa sudah bisa diindikasi dan bisa didiagnosa itu ISPA. Ya, kalau seumpama ada minimal beberapa gejala gitu, udah yang termasuk ke bagian ISPA ya jelas overthinkingnya itu ya mungkin terkena ISPA gitu. Oh, berarti masih dugaan ya. Iya, Oke, saranku untuk seorang bidan ketika mengalami situasi seperti itu, saranku rujuk. Gitu. Saranku rujuk. Kalau kita ketemu situasi seperti itu ya, kecuali kalau kita sudah, oh ini ISPA gitu, oke resepkan aja amoxicillin. Ketika dia demam ya, apa namanya, eh, paracetamol gitu. Kak Septiana ini bidan ya. Oke, kalau misalkan bidan yang tadi, jadi ketika masih memang kita mahasiswa sudah, dok. oh nggak apa-apa, mahasiswa kebidanan nggak apa-apa. Jadi ketika nanti kita sudah menemukan data objektifnya dan kita bisa mengindikasi atau paling tidak mengindikasi bahwa itu adalah ISPA, jika kita overthinking, hanya overthinking atau dugaan, saranku rujuk atau tanya ke senior. Ini ISPA bukan sih? Itu jangan sampai nanti itu BP tulisnya ISPA, itu bronkopneumonia ditulisnya ISPA. Paham ya? Yang saya Oh, khawatirkan itu. Jadi ketika memang kita, waduh, ini apa? Ini ISPA bukan ya? Tanya ke senior atau rujuk. Seperti itu Kak Septiana. Tapi kalau ya memang kita baik bisa dok. mengindikasi, kita bisa memutuskan, menyimpulkan bahwa oh iya itu ISPA, oke. Kasih obat yang obat resep yang memang itu arahan dan senior ya. Atau mungkin nanti suatu saat Mbak Septiana bisa jadi bidan senior, maka Amin. tinggal dikasih puyer. Jika dia demam, maka paracetamol berapa kali berapa miligram per berat badan. Nanti amoksilinnya atau antibiotiknya bisa dikasih. Biasanya kalau baru lahir usia under 1 bulan, satu tablet ya, dijadiin puyer aja. Hitung miligram per berat badan gitu. Baik dok, Bisa terima hitung kasih.
Ya, dihitung juga balance cairannya, apakah dia susah minum atau gimana, ya kumpulkan dulu data subjektifnya. Swabnya ini harus terisi dulu. Yang penting biar Mbak Septiana nanti di lapangan atau setelah bekerja di klinik nggak mau kesalahan, itu swabnya isi dulu. Subjektifnya isi dulu, data objektifnya isi, asesmennya isi. Nanti ketika data subjektifnya sudah diisi, data objektifnya sudah ada, biar nanti kalau misalkan masih ragu untuk mengidentifikasi atau menyimpulkan, ditanya bidan senior dengan data subjektif dan data objektif yang ada gitu. Yang penting swabnya isi. Gitu Mbak Septiana. Semoga menjawab. Ya, baik dok, terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih Mbak Septiana atas pertanyaannya. Masuk ke pertanyaan selanjutnya ya dok. Pertanyaan yang ketiga dari Kak Tiara nih dok di kolom chat. Dokter mau Oke. bertanya, tadi katanya asap masak juga bahaya ya. Kebetulan saudara saya sudah lanjut usia buka warung makan. Setiap hari sering di depan kompor. Tetapi jarang buka pintu belakang rumah. Bahaya ya dok untuk orang lanjut usia. Eh, Bisikannya apa dulu nih? Jadi gini, ada beberapa sumber masakan yang memang, sorry to say, dia menyebabkan kanker, memicu kanker. Jadi eh, ada beberapa makanan yang mengandung zat karsiogenik yang dia bisa memicu kanker. Contohnya sate atau steak ya. Jadi ketika sesuatu dibakar dan ada item-itemnya itu loh, yang gosong-gosongnya itu loh. Nah itu mengandung zat karsiogenik yang bisa memicu kanker dan asapnya juga. Tapi kalau misalkan ini kan pertanyaannya adalah eh, saudara saya sudah lanjut usia buka warung makan setiap hari sering di depan kompor tapi jarang dibuka pintu belakangnya. Pertanyaannya pintu depannya dibuka nggak? Kalau nggak dibuka, dobrak deh mendingan. Suruh buka. Itu bahaya banget sih kalau nggak dibuka. Jadi masuk itu sirkulasi udaranya harus bagus. Jangan sampai ini satu keluarga di dalam, terus si ibunya masak, karena masakannya banyak dia dagangan, dia masak terus, akhirnya asapnya di situ aja. Itu genosida namanya. Jadi dibuka, sirkulasi udaranya harus. Kalau misalkan ada pintu belakang, buka pintu belakangnya. Kalau misalkan nggak ada pintu belakangnya, pintu depannya buka. Makanya aku tanya dulu, pintu depannya dibuka nggak? Kalau ditutup juga, waduh, tanya ada apa? Kenapa ditutup? Gitu Mbak Tiara. Tolong ditanya ke saudaranya. Pintu depannya, coba lihat dulu pintu depannya dibuka nggak? Kalau dibuka dan di belakangnya itu memang ada pintu, ya suruh buka aja. Ini buka aja pintunya. Nanti kena ispa loh, nanti kena pneumonia loh. Apalagi udah lanjut usia, itu udah rentan. Gitu Mbak Tiara. Oke, terima kasih Mbak Tiara atas pertanyaannya. Selanjutnya nih dok, ada pertanyaan keempat dari Kak Asrul Nizam. Dok izin bertanya, bagaimana cara mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak? Mengoptimalkan yang mana ya Pertumbuhan pertanyaannya? dan perkembangan anak. Oke. Bentar, saya baca dulu yang mana ya, yang dari siapa? Di bawahnya Kak Tiara dok. Oh, di bawahnya ke Tiara ya. Oke, ini ya. Arum di saya ini Arum Dwi Astuti nih. Betul yang itu? Ya, iya Asrul Nizam dok. Asmiza. Enggak ada sih di saya. Coba deh dibacaan aja apa tadi? Oh ini nih. Bukannya Nazmiya ini. Coba Iya, dibacaan aja. Oh ini, bagaimana? Ya, mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak ya. Mengoptimalkan ya, perkembangan dan pertumbuhan anak. Pertama, gizi dulu Pak cukup. Itu aja dulu. Yang lain-lainnya itu mengikuti. Asal gizi, istirahat. Udah. Itu udah optimal, udah paling optimal.
Kadang untuk gizi untuk satu ini aja ya, eh, satu poin aja, gizi aja kita dulu. Itu udah susahnya nauzubillah, Pak. Untuk mencukupi gizi aja susah-susah gampang. Apalagi kalau anaknya susah dibilanginnya. Gitu disuruh makan, makan sayur nggak mau, maunya mie, maunya seblak, itu susah, Pak. Itu aja dulu tuh. Jangan jajan aja dulu. Kekurangan energi kronik itu ketika anak sering jajan telur gulung, kita nggak tahu tuh minyaknya dari kapan. Atau misalkan eh, yang lain-lain lah ya. Bukan berarti makanan itu tidak sehat, tapi untuk ukuran anak dengan usia tertentu membutuhkan banyak nutrisi tertentu. Makanya untuk mengoptimalkan, cukupi dulu gizinya. Itu aja dulu. Sebagai orang tua kita tuh mengarahkan untuk kalau misalkan anaknya memang balita, batita, arahkan untuk makan aja dulu. Untuk asupan gizi aja dulu. Kalau itu udah bisa terjaga dengan konsisten, asupan gizinya bagus, itu optimal, Pak. Pertumbuhan dan perkembangan anak itu pasti optimal. Dan yang paling penting adalah untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak, sebenarnya yang paling optimal adalah ketika ibunya masih hamil, anaknya masih dalam kandungan. Apakah asam folatnya tercukupi, proteinnya tercukupi? Nah, itu harus di apa ya? Harus di flashback lagi, harus dilihat lagi, harus dikaji lagi, terus eh, kalau misalkan udah lahir, terus gimana cara mengoptimalkan anak yang sudah lahir ya udah tadi gizi aja dulu cukup. Baru dari gizi baru yang lain-lain. Ajak olahraga, aktivitas di luar, jangan merokok depan anak, tuh. Kurangi, jangan manasin motor di depan pintu atau di dalam rumah. Itu juga kadang ada aja orang kayak gitu, manasin motor depan pintu. Asapnya knalpotnya ngarahnya ke dalam. Genosida itu. Udah kayak fogging gitu. Tapi yang paling utama adalah gizi aja. Ketika gizi udah tercukupi, imunitas sudah pasti kuat, apapun keadaannya, apapun keadaan lingkungan ekstrim apapun, insya Allah akan baik-baik aja. Karena imunitasnya kuat. Gitu Pak Asrul Nizam. Semoga itu menjawab. Terima kasih Pak Asrul Nizam atas pertanyaannya. Selanjutnya pertanyaan terakhir ya dok ya. Ini saya gabung karena ini agak nyambung. Dari Oke. pertanyaan dari Kak Nazmi Awalia dan Karini Salsabila. Izin bertanya dok, jika infeksi terjadi di paru-paru dan tidak ditangani dengan baik, apa saja komplikasi terberat ISPA ya dok? Kemudian penyakit ISPA ini apakah terjadi pada anak kecil saja dan mengapa? Enggak. Yang pertama dulu ya. Jadi gini, komplikasi terberat ISPA apa ya dok? Ya itu pneumonia berat. Pneumonia berat. Ketika sudah pneumonia berat, ya selanjutnya pasti hal-hal yang berbahaya deh. Hal-hal yang di luar apa yang kita ingin bicarakan lah. Itu hal pahit. Jadi kalau tidak ditangani dengan baik, komplikasinya pasti pneumonia berat. Tuh. Nah, apakah anak kecil saja? Enggak. Remaja, dewasa itu kena ISPA dan pneumonia. Gitu. Cuma memang yang paling sering untuk saat ini dan beberapa tahun ke belakang memang anak kecil. Kenapa? Ini ada pertanyaan, mengapa dong? Pengawasan orang tuanya kurang, sosialisasi, mungkin puskesmas sudah sosialisasi, tapi ibu PKK tidak sosialisasi secara menyeluruh. Bagaimana cara penanganannya? Bagaimana cara tindakan pencegahannya? Terus orang tuanya aware atau tidak? Banyak mengapa ini udah kalau misalkan ditanya anak kecil saja, ya enggak sih, ada dewasa. Terus pertanyaannya adalah mengapa, Dok? Ya tadi, jawabannya adalah seisi materi tadi tuh. Udah mah rokok orang tuanya, udah mah
masak nggak dibuka pintunya, udah mah apa namanya lingkungannya keras, mungkin tadi kayak Kak Farah, bisa jadi banyak faktor. Kalau mengapa itu banyak faktor. Tapi mengapa anak kecil? Karena anak kecil itu harus diarahkan sama orang tuanya. Tapi ketika orang tuanya lalai, ya anaknya kena. Jadi kalau bertanya mengapa, udah pasti orang tuanya tuh. Yang harusnya ditanya mengapa itu orang tuanya tuh. Gitu. Gitu Kak Arimin. Concernnya ke orang tuanya sih. Karena anak kecil itu harus selalu diarahkan. Ketika orang tuanya bagus mengarahkan, asupan gizinya cukup. Saya lagi asupan gizi itu bukan makanan mahal ya. Tapi asupan orang tua yang baik itu adalah ketika orang tua yang peka kapan anaknya lapar, kapan anaknya kenyang. Jangan sampai gini. Kebanyakan kasus gini. Anaknya bu lapar gitu. Ya udah ntar anak ibunya main HP aja. Ya ntar dimasakin. Ntar dimasakin. Main HP aja main TikTok. Aduh, kasihan anaknya. Nah, itu di samping tidak tidak optimal nanti pertumbuhannya bisa kena pneumonia atau ISPA juga gitu. Dan kapan anak kenyang gitu. Nah, ini bisa kena bakterial infect juga nih. Kapan anak kenyang. Jadi ketika anak udah nggak mau makan, bukan anaknya susah makan. Ciri-ciri anak kenyang itu ketika makanannya udah mulai diemut, itu udah nggak mau makan. Entah hilang hasrat makannya, entah kenyang. Tapi yang pasti jangan dimarahin, jangan di jangan digetok pakai sendok, jangan kasihan. Kalau diemut tungguin sampai dia mungkin dia udah nggak mood makan, entah karena apa, entah kenyang atau apa. Ketika anaknya sudah mulai, oh udah mulai nelan makanannya, lihat udah mulai kosong, alihin lagi, suapin lagi, mangap, kasih lagi, diemut lagi, ya udah biarin aja. Jadi jangan dipaksakan, jangan diemut terus makanannya, nanti begini begini begini. Ya Anda kalau kenyang dipaksa makan gimana gitu. Nah itu orang tua yang baik itu ketika orang tua yang peka kapan anaknya lapar, kapan anaknya kenyang gitu. Semoga itu menjawab. Ada lagi terakhir. Oke, ini terakhir ya dok. Selanjutnya Ayo terakhir. dari Kak Hernanda. Izin bertanya dok, untuk pneumonia sendiri, apakah memiliki vaksinasi sehingga sebagai pencegahan terhadap anak itu sebelum terkena pneumonia? Nah, tadi Vaksin. udah dibahas. Ada pneumonokok. Ada itu. Vaksin tersendiri ya. Cuman memang belum belum apa ya, belum familiar dan belum jadi program pemerintah sih. Tapi paling enggak anak eh, anak kita sudah dapat imunisasi-imunisasi dasar. BCG, DPT, campak. Nah, kalau misalkan itu udah sih aman. Tapi kalau ada vaksin tersendiri, monggo. Ada vaksin pneumokok, terus ada vaksin flu, itu ada kok. Oke. Oke, baik. Baik, terima kasih dokter atas jawabannya dan terima kasih teman-teman yang telah menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya. Bagi teman-teman yang belum sempat terjawab, bisa disampaikan pertanyaannya di grup WhatsApp ya teman-teman. Nanti akan dijawab oleh dokter Regi. Baik, selanjutnya akan saya sampaikan kesimpulan dari webinar ini. Setelah ini jangan dulu ada yang eh, keluar ya teman-teman, karena kita akan mengadakan dokumentasi di akhir webinar ini. Baik ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut adalah infeksi yang menyerang saluran pernapasan baik saluran atas maupun bawah. ISPA merupakan salah satu penyakit menular dan rentan mengenai anak-anak di mana imunitas anak-anak mereka masih dalam perkembangan. Oke, selanjutnya dokumentasi kepada teman-teman semua harap menyalakan kamera atau on cam karena sebagai syarat untuk memperoleh sertifikat. Ayo boleh teman-teman di on cam. Ayo teman-teman yang belum on cam silahkan on cam. Iya, ikan
Enggak sih. Kak Indah tolong dihitung ya. Oh iya, siap. Oke, ayo siap-siap rapi-rapi dulu nih. Boleh teman-teman kalau mau di-upload di Instagramnya, itu boleh banget ya. Silahkan tag akun Lasgis Peduli. Kita fotonya 2 kali ya. Oke, 2 kali ya Soalnya teman-teman. kebanyakan apa namanya? Nggak muat Oh screennya. ya, ada 2 slide ya Kak ya. Oke, Alhamdulillah teman-teman terima kasih. Dihitung ya. 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oh iya ya. Iya, sahabat, Pak. Iya kan tinggal abangnya. Kayak lagi Kak yang slide 2 Kak. Aduh, Oke, lanjut ya slide 2. 1, 2, 3. Udah, Kak? Atau belum? Masih ada lagi kah? Belum Kak, tunggu sebentar. udah aman. Sudah aman. Oke, siap. Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman semua yang telah mengikuti webinar ini hingga akhir. Sekali lagi saya sampaikan bagi teman-teman yang belum terjawab pertanyaannya bisa ditanyakan melalui grup WhatsApp. Dan bagi teman-teman yang ingin ada konsultasi kesehatan bisa menghubungi kami Laskis Peduli. Terima kasih teman-teman semua. Have a good night. Terima kasih Kakak, terima kasih Kak Septi, terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih ya Kak, dokter. Iya, Terima sama-sama kasih Kakak Kakak. dan Baik, Daphne. Kak Tika. Kak, maaf untuk link absen emang tidak ada namanya ya? Oh iya Kak, nanti bisa terekam karena melalui email Kakak. Jadi misalkan Kakak pakai email Kakak yang mana, nanti bisa terekam melalui email itu Kak namanya. Baik Kak, terima kasih ya. Iya, terima kasih ya udah mengikuti sampai akhir. Iya. Oke, kalian kita tutup close all ya. Apa? Terima kasih, Bin. Keluar.